وهبنا لنا النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا شفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسوله وآل بذكر من الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا عملنا سحجر نوتي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Pada bagian yang terdahulu kita telah sama mempelajari bahwasanya terdapat keharaman untuk mempelajari ilmu nujum atau ilmu ramalan, ya, ilmu ramalan atau perbintangan, dikarenakan orang itu tidak akan bisa lepas dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal harbu min qada'illahi ta'ala wa qadarihi khairul mumkin. Gitu ya. Pada kali ini ada pengecualian, ya. Illa, kecuali idza ta'allama min nujumi, ketika mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, qadra sekadar ma ya'rifu bil qiblah, untuk mengetahui arah kiblat wa awqatas shalah dan waktu sholat, fayajuzu dzalik, maka hal tersebut diperbolehkan. Jadi ada pengecualian, ya, orang mempelajari ilmu perbintangan itu kalau tujuannya itu seperti mencari arah kiblat, ya, meskipun pada tanggal tertentu itu matahari itu berada di atas Ka'bah, dan itu biasanya dipakai untuk ngecek apakah bayangannya itu bisa lurus ke sana apa enggak. Oke, kita lanjutkan. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi, adapun mempelajari ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, fajuzu, maka hal tersebut diperbolehkan, li'annahu sababun minal asbab, karena hal itu, ya, ilmu kedokteran atau ilmu pertabiban itu merupakan sebagian sebab, ya, salah satu sebab dari berbagai sebab untuk seseorang itu bisa sehat misalnya, ya. Maka hal tersebut fayajuzu ta'allumuhu, diperbolehkan untuk mempelajarinya, kasairil asbab, sebagaimana juga berbagai macam sebab-sebab yang lain. Artinya kita mempelajari fenomena alam pun juga boleh, ya. Keterangan tentang kebolehan mempelajari ilmu pengobatan itu diberikan alasan faqad tadawan Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Jadi beliau, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tadawa, berobat, ya, berobat. Makanya hal itu menjadi dasar keterangan di sini bahwasanya mempelajari ilmu pengobatan itu diperbolehkan. Wa qad hukiya, dan diceritakan Ali Syafi'i, dari beliau Al-Imamul A'zam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, annahu qala, beliau menyatakan al-ilmu ilman, al-ilmu ilman, ilmu itu secara garis besar itu hanya dua, ilmul fiqhi lil adyan, ilmu fikih, ya,
untuk memahami agama, wal ilmu wa ilmu tibbi, dan ilmu pengobatan lil abdan, untuk memahami seluk-beluk tubuh, memahami seluk-beluk tubuh. Wa ma wara'a dzalik, adapun yang selain daripada itu, bulughatu majlis, itu merupakan prasyarat atau kelengkapan seseorang itu dalam menjalani sebuah profesi. Ya contoh, orang kalau kerja di dunia pengelasan ya dia harus ngerti las, bisa ngelas, terampil, ngerti bobot, ngerti CNC, ngerti komputer, dan seterusnya. Dia bekerjanya di dunia telekomunikasi, ya dia harusnya paham tentang telekomunikasi dan seterusnya. Wa amma tafsirul ilmi, adapun kejelasan atau hal pokok tentang ilmu, fahuwa sifatun, ilmu itu merupakan sebuah sifat yatajalla biha liman qamat hiya bil madhkur, yang mana sifat itu akan menjadi jelas liman qamat, ya, bagi seseorang yang mempunyai persifatan tersebut. Jadi ilmu itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang abstrak. Dia tidak terlihat apabila itu tidak ada objeknya. Ya logikanya kayak gitu. Contoh misalnya panas. Panas itu orang bisa menjelaskan panas itu sekian diukur dengan ini, tapi panas sendiri itu bagaimana? Itu akan kesulitan, ya. Orang akan mengatakan bahwa panas itu merah, tapi apakah merah itu mesti panas? Kan enggak. Jadi panas itu bisa dikatakan panas kalau misalnya memenuhi sebuah kriteria tertentu. Misalnya kalau misalnya diukur dengan alat ukur panas, misalnya termometer atau lain-lain. Jadi ada karakteristik tertentu sehingga itu bisa dikatakan panas. Sama dengan ilmu. Ilmu itu sesuatu yang abstrak, tapi dia akan nampak ketika seseorang itu memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat orang yang punya ilmu. Wal fiqhu, adapun fikih, ya, itu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Jelentre ilmu itu dia memahami, mengetahui. Ini namanya fikih. Fikih. Jadi fikih itu apa ya? Pembahasan sampai pada yang sedetail-detailnya, gitu ya. Daqaiqil ilmi. Sak lembut-lembute ilmu. Pakar, ya. Pakar itu karena dia memahami konsep sampai penjabaran, sampai peta konsepnya, sampai pelaksanaannya, dan seterusnya. Itu pakar. Jadi seorang yang faqih itu seorang yang sudah kepakarannya diakui, karena dia betul-betul memahami sampai pada detail permasalahan. Qala Abu Hanifah, berkata beliau Al-Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, ini pendapat beliau Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ya. Menurut beliau yang dikatakan sebagai fikih itu adalah kefahaman, ya, kesadaran seseorang, ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha, apa yang semestinya bermanfaat baginya dan apa yang semestinya tidak bermanfaat baginya. Ya, apa yang bisa saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan, dan dia menyatakan itu dalam perilaku, bukan di pengucapan, tapi perilaku.
Waqala, beliau juga mengatakan, mal ilmu, nggak ada itu ilmu, illa lil amal bi, kecuali yang sudah nampak pada perbuatan. Ya, dikatakan ilmu itu kalau nampak di perbuatan. Satu contoh misalnya, kita mengetahui hukum-hukum, ya, kita mengetahui hukum-hukum. Contoh misalnya, hukumnya mencuri itu tidak boleh, haram. Orang yang mengetahui tersebut tapi masih melakukan mencuri, sama aja dia itu nggak berilmu, karena pada dasarnya tidak terlaksana dalam kehidupannya. Ya, wala amalu, pokok, ya, hal yang pokok, dalam pengamalan sebuah ilmu. Tujuan utamanya itu adalah tarkul ajil lil ajil, tarkul ajil lil ajil, meninggalkan kehidupan dunia ini, fokusnya pada kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Jadi sekilas kalau saya memahami apa yang dinyatakan oleh beliau Sayyidina Imam Syekh Abu Hanifah, ya, kehidupan itu agar seseorang terbimbing, maka dia mempunyai pendamping yang namanya ilmu, ya, sehingga dia menjadikan terbimbing ketika dia melaksanakan sesuai dengan keilmuan yang ia lakukan. Karena apa dia seperti itu? Karena dia menyadari bahwasannya hidupnya itu terbatas oleh umur, oleh waktu, dan keterbatasannya ini nanti menjadi pertanggungjawaban dia setelah dia meninggal. Makanya yang diutamakan itu di sana. Fayambaghi, maka seyogyanya lil insan alla yaghfulah, ya, maka seyogyanya manusia itu nggak sampai lupa an nafsi, terhadap dirinya sendiri. Wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha, sekiranya apa yang membuat sesuatu itu bermanfaat, ya, setidaknya itu bagi dirinya sendiri, wa ma yadurruha, dan apa yang bisa menjadikan dia itu celaka, fi ulaha, di kehidupan dunianya, wa ukhraha, dan di kehidupan akhiratnya. Jadi kembali kesadaran itu muncul ketika ilmu itu berbuah dalam perilaku tindak lakunya, yang mana tindak lakunya tersebut menjadikan kriteria itu ada di dia, ya. Kembali lagi, ya tajalla biha liman qamat, ya, akan nampak pada seseorang tersebut bahwasannya dia memang berilmu. Jadi apa yang dia lakukan itu ada landasan ilmunya, dan ilmunya dijalankan. Fayastajlibu, ya, ma yanfa'uha, karena dia mengetahui apa yang baik, apa yang nggak baik, apa yang bermanfaat untuk dia dan yang tidak bermanfaat untuk dia. Dengan timbangan ilmu tadi, maka dia menarik segala kemanfaatan itu, berusaha bersungguh-sungguh untuk dia memperoleh manfaatnya. Wa yajtanibu, dan dia berusaha untuk menghindari amma yadurruha, apa yang dapat menjadi bahaya pada dirinya,
baik pada kehidupan fi ulaha wa ukhra, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Kaila, hal tersebut ya, hal tersebut supaya yakuna aqluhu wa ilmu hujjatan alaih. Hal tersebut agar supaya tidak menjadi akal fikirannya, wa ilmu, dan ilmunya itu sebagai hujjah alaih, menjadi apa ya, tambahan siksa. Orang nggak mengerti melakukan kesalahan itu lebih ringan daripada orang yang ngerti tapi melakukan kesalahan. Maka ketika seseorang itu berusaha untuk berlaku sesuatu yang bermanfaat ya, dan menjadi sesuatu yang bisa mencelakakan, maka selamatlah ia dan akal pertimbangannya. Seseorang kan diberikan akal untuk menimbang dengan masukan-masukan pertimbangan seperti ilmu, kata hati, dan seterusnya itu. Sehingga kalau dia memang betul-betul melakukan sesuatu yang oke, sesuatu yang bermanfaat, dia selamat. Tapi kalau enggak, maka ini yang dikhawatirkan, akalnya, pikirannya, ilmunya itu menjadi hujjatan alaih, menjadi musuh gitu ya. Kamu kan sudah tahu seperti ini, awalnya seperti ini. Jadi itu kayak akal, ilmu, dan seterusnya itu menjadi sebuah makhluk hidup yang mana itu akan mencemooh terus, mencemooh orang yang bersalah. Kamu tahu, kamu lakuin gitu. Udah kasih pertimbangan, udah tak ingatkan, kamu tahu, lakuin. Kalau orang itu tidak memperhatikan di situ, maka ilmu akalnya itu menjadi tambahan siksanya. Fazdadu uqubah. Maka hal itu akan menambah dia akan semakin tersiksa dan semakin disiksa. Di satu pihak, orang yang berilmu itu Allah tinggikan derajatnya, tapi di lain pihak tantangannya di situ ada, bahayanya di situ ada. Ya. Terutama menurut beliau Al-Imam Abu Hanifah, tidak dikatakan sebagai ilmu kalau nggak ada amalnya. Ini yang poin yang paling penting pada pembahasan ini. Na'udzubillahi min sakhatihi wa iqabih. Semoga ya, kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kemarahannya dan dari siksanya dari Allah Ta'ala. Ya, ini kalau diangan-angan itu akhirnya berat. Akhirnya berat. Tapi apa yang menjadikan berat itu apa sih? Kan itu kan jadi pertanyaannya. Sesuatu yang dimudahkan oleh Allah, maka semuanya akan mudah. Maka semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari kemarahan Allah Ta'ala dan dijauhkan dari siksanya Allah Ta'ala. Kita semoga diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita bisa mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi seorang yang terbimbing, seseorang yang diselamatkan ya. Seorang yang akalnya benar dan bisa memilih dan menjalankan apa yang dipilih itu, dan ketika dicek dengan takaran syariat
hal itu masih bisa dibenarkan. Dan semoga akal ilmu kita itu tidak menjadi tambahan siksa kita di akhirat besok. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan semoga kita bisa meneruskannya di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.